Allahumma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ya. Kita bantu saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak, Fitri. Kenapa tidak hadir? Sakit. Karena ada teman kita yang tidak hadir pada hari ini, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita Pipit diberi kesembuhan agar cepat bisa mengikuti pembelajaran kita bersama-sama kita. Baik teman-teman, mari kita tepuk semangat ya, agar kita pada pagi hari ini tetap semangat. Oke? Ayo, mulai. 1, 2, 3. Yo. 1, 2, 3. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat materi kemarin yang kita pelajari bersama tidak? Ya, kemarin materi kita yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Baik anak-anak, untuk uji pengetahuan mengenai materi kemarin, saya mau bertanya, bagaimana penjelasan mengenai Nabi Muhammad sebagai pembawa kedamaian dan kesejahteraan? Baik Pak, baik saya bisa menjawab mengenai Nabi Muhammad sebagai pembawa kedamaian sebelum masa kenabian Nabi Muhammad terkenal bersifat jujur dan amanah. Oleh karena itu mendapatkan julukan Al-Amin. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah memahami materi yang kemarin, sekarang kita akan mengulas materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, adapun tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat karya berupa video, poster, clipping atau PPT mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami materi kali ini silakan perhatikan gambar berikut. Baik anak-anak, dari gambar-gambar tersebut, apakah ada pertanyaan seputar kondisi masyarakat Arab sebelum Islam? Saya Pak, Ya, silakan. dari gambar tersebut yang saya tanyakan adalah bagaimana kondisi moral spiritual masyarakat Makkah sebelum Islam. Ya, bagus sekali pertanyaan dari teman-teman kalian. Kita beri tepuk tangan. Ya, dari pertanyaan ini mari kita rumuskan dan pecahkan masalah ini secara bersama-sama. Baik, silakan kalian membentuk kelompok sebagaimana kelompok yang kemarin. Monggo silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing.
bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik kita diskusikan bersama kelompok kalian. Kalau misalkan ada masalah bisa untuk dipertanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kami ingin menggunakan HP untuk mengakses materi di internet. Ya silakan gunakan handphone kalian untuk mencari informasi yang ada di internet. Tapi ingat, jangan buka situs-situs lain selain yang berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini. Bisa dipahami? Ya. Nah, di sini kita bagi tugas saja ya. Kamu yang mencatat, kamu yang presentasi. Baik, ada masalah? Pak, Ya, silakan. di sini tidak begitu lengkap materi yang ditanyakan. Kalau di sini tidak lengkap, bisa cari artikel yang membahas mengenai kondisi masyarakat Arab di internet. Silakan, bisa dicoba. Baik anak-anakku sekalian, nanti hasil diskusi ini kita presentasikan untuk masing-masing kelompok mewakili satu orang untuk maju di depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dari kelompok masing-masing. Ya, apakah sudah semuanya? Nah, kalau sudah selesai silahkan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Ya. Ya, silakan untuk maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, hasil diskusi kami bahwa jahiliyah bisa diartikan bodoh, namun istilah jahiliyah ditunjukkan kepada bangsa Arab dulu sebelum Islam datang. Lah, kenapa mereka disebut jahiliyah? Padahal ketika kita membaca sejarah Arab, para Islam ternyata arsitek bangunan mereka sudah tergolong bagus, namun mereka dikatakan sebagai jahiliyah karena mereka bodoh terhadap pemahaman dan ajaran Islam, sehingga dalam kehidupannya pun tak berarah dan tak berkeprimanusiaan. Contoh saja seperti orang Arab, para Islam punya kebiasaan buruk, yakni suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Perempuan yang hidup bersama itu terhina, tertindas dan tidak dihargai kehidupannya. Punya kebiasaan mabuk-mabukan, menyembah patung-patung, suka berperang, merampok dan lain-lain. Fakta data sudah cukup menunjukkan kejahiliannya mereka yang seolah tanpa rasa kemanusiaan mereka berbagai macam keimanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita berdiskusi menggali materi, apa yang bisa kita simpulkan pada pembahasan kali ini? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman jahiliyah yang artinya bodoh akan pemahaman agama sehingga menyebabkan banyak penyimpangan baik moral, spiritual maupun sosial. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Terima kasih atas jawaban kesimpulan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat jahiliyah bukan hanya pada zaman sebelum era kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi di era sekarang ini zaman jahiliyah itu masih ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita biasa mendengar bahwa sekarang banyak terjadi pembunuhan. Kalau di zaman jahiliyah cukup orang membunuh orang. Kalau sekarang
itu ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan mutilasi, kemudian ada lagi jenis-jenis pembunuhan lainnya, dan itu lebih sadis. Belum lagi perang sebagaimana yang dilakukan kebiasaan orang jahiliyah. Sekarang perangnya lebih canggih, menggunakan nuklir untuk senjata pemusnah massal. Kalau dulu kan perangnya pakai tombak ya, pakai pedang. Nah sekarang perang pakai rudal, pakai bom, pakai nuklir. Nah luar biasa, bisa membuat kerusakan bumi yang luar biasa. Nah itu adalah kejahilian di era modern yang ditopang oleh teknologi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi atau upaya-upaya kita untuk mengatasi tentang kejahilian di masa modern ini? Tidak lain tidak bukan adalah dengan cara berdakwah sebagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan di zamannya, yaitu dengan dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil qalbi. Dakwah bil lisan yaitu dengan kita melakukan dakwah saling mengingatkan, memberikan ceramah, memberikan nasihat, itu bil lisan ya. Kalau ada temannya yang mau berbuat penyimpangan, kenakalan, kita nasihati. Kemudian dakwah bil yad, dengan tangan, dengan kekuasaan. Misalkan kita jadi bupati, kita bisa membuat perda tentang peraturan-peraturan bagaimana sanksi ataupun tindakan-tindakan preventif yang terkaitannya dengan akhlak atau moral ya. Kemudian kalau kita jadi presiden, maka akan lebih luas lagi kebijakannya, bisa mengatur tentang kehidupan di negara kita Indonesia ini. Nah, dengan qalbi, dengan hati. Kemudian yang terakhir adalah dakwah dengan hati, minimal kita ya, ketika ada kemaksiatan kita tidak ikut-ikut ya, kita tidak ikut-ikut. Hati kita menolak kalau ada kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan moral seperti misalnya ini ya, misalnya yang perempuan yang sukanya menggosip, kalau ada menggosip jangan ikut nimbrung ya. Minimal kita menghindar atau dalam hati menolak perbuatan itu. Nah, itu tadi upaya kita untuk mengatasi kejahilian di era modern ini. Apakah bisa dipahami? Untuk materi minggu depan kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, tugas kalian adalah kalian membuat video atau clipping atau poster atau membuat PPT, PowerPoint. Nah, dengan kelompok masing-masing dan nanti tugas kalian ya dikumpulkan melalui Google Form yang akan saya nanti WA di grup kelas. Nah, materi kali ini kita cukupkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil